Oke. Oke. Mohon izin Ustadz Regat sudah bisa terdengar nggih? Ini saya izin Sudah. menggunakan punya Ustadz Budi. Sudah terdengar, Bu. Ya. Bapak Ibu Wali Santri kelas 12 yang kami hormati, ini mohon izin kami menyampaikan sedikit tentang Green Design, sukses studi lanjut Madrasah Aliyah Miftahun Najah tahun 2022 yang akan menjadi dasar dalam SSL ini adalah kami beranjak dari PPE PPO. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, evaluasi kegiatan, kemudian pengendalian, kemudian peningkatan program SSL, dan yang terakhir adalah output. Untuk yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini alhamdulillah sudah kita mulai kemarin per tanggal 29 September, yaitu melakukan pra pemetaan jurusan. Untuk yang kelas 12 ada 34 santri, Bapak Ibu, ada 34 santri yang kelas 11, 12A dan kelas 12B. Kemudian perencanaan yang kedua, nanti akan kami sampaikan yang pra pemetaan hasilnya terkait tentang jurusan atau subjurusan Saintek dan Sosum. Kemudian yang kedua adalah launching SSL, sukses studi lanjut. Ini yang kita lakukan pada hari ini 3 Oktober 2021. Kemudian nanti kami mohon izin juga akan menyampaikan terkait tentang Kartu Indonesia Pintar. Ini merupakan salah satu beasiswa yang diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru yang memang secara ekonomi perlu dibantu, namun bagus secara akademiknya. Nanti akan kami sampaikan persyaratannya seperti apa, sehingga harapannya nanti di sini kami mohon bantuan Bapak Ibu Wali Santri untuk bisa mempersiapkan persyaratan jika Ananda akan mengikuti program Kartu Indonesia Pintar. Sebagai tindak lanjut daripada KIP yang akan kita sampaikan pada hari ini, maka tim akan menindaklanjuti mulai bulan November sampai dengan Desember 2021. Sehingga harapannya di tahun depan itu sudah tidak ada lagi santri yang repot untuk mengurus Kartu Indonesia Pintar. Mereka tinggal mendaftar di kampus tujuannya. Kemudian program perencanaan yang ketiga adalah pameran pendidikan. Kenapa kami mengatakan di sini? Karena untuk saat ini karena kondisi yang belum memungkinkan untuk dilakukan secara offline, maka pameran pendidikan akan kita lakukan secara virtual. Rencananya akan kita laksanakan pada tanggal 7 November 2021. Ini merupakan sebaran data kampus yang saat ini alumni MA Miftahun Najah berada di sana, sehingga harapannya di sini kita bisa melakukan kerjasama kembali dengan beberapa universitas ini, yaitu dengan cara nanti bisa memberikan informasi lebih terkait tentang PMB 2022. Di antaranya nanti kami minta dari UI, UGM, UIN, UNI, UPN, UST, UMI, UM, Universitas Negeri Malang, kemudian UAD, Amikom, Errahma, Telkom University, Alma-Ata University, Malaysia juga kemarin sudah kita undang untuk di ruang Zoom. Kemudian ada juga Universitas Madinah, Al-Azhar, Ar-Roya El-Tahfiz, Anwaimi dan lain sebagainya. Ini beberapa 80% dari kampus ini yang kemarin juga ikut memberikan informasi terkait tentang penerimaan mahasiswa baru. Dan alhamdulillah beberapa di antaranya masuk di universitas tersebut dengan 25% menggunakan beasiswa, baik itu beasiswa Kartu Indonesia Pintar ataupun beasiswa tahfiz ataupun beasiswa KIP swadaya masyarakat.
Kemudian setelah nanti pameran pendidikan, harapannya santri sudah memiliki gambaran lebih melekat lagi, lebih lebih matang lagi dari pra pemetaan yang sudah kita laksanakan kemarin tanggal 29. Sehingga kami akan menyebarkan kembali angket pemetaan jurusan setelah mereka menerima beberapa informasi yang akan disampaikan oleh kampus pada tanggal 29 November 2021. Kenapa pada tanggal 29 November 2021 ini tentunya nanti setelah melalui pameran pendidikan yang pertama dan yang kedua sudah melakukan komunikasi dengan orang tua yang sudah terjadwal pada kalender akademik, sehingga dengan adanya komunikasi antara anak dan orang tua mereka akan melakukan pemetaan kembali tentang fiksasi jurusan yang akan mereka ambil di tahun 2022. Selanjutnya program yang kita akan laksanakan adalah pendampingan UTBK atau secara keseluruhan pendampingan belajar baik yang masuk UTBK maupun yang jalur ujian mandiri ataupun UMPTKI dan lain sebagainya. Maka kita akan memberikan pendampingan belajar di sini, pendampingan belajar di luar jam biasanya. Kapan akan dilaksanakan? Pada bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, di mana pengajar-pengajar yang di sini adalah merupakan para guru yang memang sudah skillnya di bidang itu. Ada Soshum, Saintek, dan di sini ada satu tambahan pendampingan belajar yaitu bahasa Arab. Kenapa di sini ada tambahan dari tahun sebelumnya yang tidak ada? Karena memang evaluasi dari tahun sebelumnya ternyata juga ada anak yang berminat untuk melanjutkan ke luar negeri seperti misalnya Universitas Madinah, di mana untuk apa namanya itu seleksinya itu menggunakan bahasa Arab di sana. Akan diwawancara menggunakan bahasa Arab, sehingga di sini kita memang sudah mempersiapkan terkait tentang speaking bahasa Arab. Nah, nanti akan dibersami oleh Ustadz Umar dan tim di sini. Dan kita akan juga mengundang dari luar. Artinya untuk pendampingan belajar ini sudah kita setting dan alhamdulillah kemarin sudah terbukti ketika ada beberapa anak yang sudah lolos di universitas negeri terutama. Ada UGM, ada UNY, ada UIN dan lain sebagainya. Kemudian informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah terkait tentang registrasi akun LTMPT. Ini sebenarnya nanti berkaitan dengan anak yang akan masuk jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan ada UTBK SBMPTN. Ini ada dua jalur masuk secara formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri. Di Bapak Ibu ada SNPTN dan ada SBMPTN. Perlu kami sampaikan bahwa SNPTN ini memang nanti ada kuotanya tersendiri tergantung grade daripada madrasahnya. Kalau madrasahnya akreditasinya A, maka dia nanti akan diberikan kuota lebih terkait tentang SNPTN. Begitu dengan akreditasi B, akreditasi C, bahkan yang tidak terakreditasi pun ada kuotanya. Jadi sistemnya untuk SNMPTN ini adalah berbasis nilai rata-rata dari kelas 12. Siapa di antara mereka? Maka nanti wali kelas akan menghitung rata-rata. Misalnya kalau kita dapat jatah 50% dari 34, berarti ada sekitar 15 anak yang akan kita data berdasarkan nilai rata-rata tertinggi sampai dengan yang nomor 15. Ini jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini tidak melihat nilai rata-rata Bapak Ibu, tetapi berbasis nanti ujian langsung yang akan dilaksanakan secara bersama dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Sebenarnya bukan hanya ini jalur-jalurnya, banyak sekali. Ada ujian mandiri. Biasanya setelah SBMPTN ini ada ujian mandiri yang diselenggarakan biasanya oleh kampus-kampus negeri ataupun kampus swasta. Ada SM, seleksi mandiri istilahnya. Ada jalur rapot dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada namanya ujian madrasah PTKIN, UMPTKIN. Ini diselenggarakan oleh kampus berbasis Kemenak seperti UIN. UIN Suka, nanti ada UM-nya dari UIN. Ada SPAN PTKIN berbasis rapot yang diselenggarakan oleh Kemenak. Jadi poin yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya bukan hanya dua jalur ini yang bisa diikuti oleh para santri, tetapi banyak sekali nanti jalur dan pilihan yang bisa mereka ambil nanti. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati,
Selanjutnya untuk yang akan kita laksanakan tentunya adalah pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan, dan outputnya. Yang paling penting yang ingin kami sampaikan di sini adalah terkait tentang output. Kalau tahun 2020, 25% dari 31 santri itu 50%-nya, 25%-nya mohon maaf, itu masuk perguruan tinggi negeri. Artinya ada sekitar 8 santri yang masuk perguruan tinggi negeri. 8 dari 31 santri. Tahun ini sebagai outputnya kita coba meningkat 25%. Artinya dengan angka 50% harapan kita santri bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kalau ada 34 santri harapannya minimal 17 santri yang bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian output yang kedua yang ingin kita capai bersama di sini adalah 50% yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Baik itu PTN, perguruan tinggi negeri ataupun swasta, menggunakan beasiswa. Kalau tahun sebelumnya ada 30% yang menggunakan beasiswa. Kita coba meningkat 50% tahun ini. Artinya 17 minimal ada 17 santri yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta menggunakan beasiswa. Banyak sekali beasiswa tadi Bapak Ibu sudah kami sampaikan. Ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa tahfiz, ada beasiswa PHA penulisan Hafiz Al-Quran. Ini beberapa yang sudah mereka yang sudah ditembus oleh alumni angkatan pertama. Jadi ini akan coba kita tingkatkan kembali berdasarkan upaya yang sudah kita lakukan tahun sebelumnya. Oke. Selanjutnya kami mohon izin menyampaikan hasil pra pemetaan studi lanjut 2021 dengan jumlah siswa kelas 12 kemarin ada 34 siswa. Kategori yang pertama melanjutkan studi baik PTN ataupun swasta. Setelah kita telusuri, kita survei, ternyata memang semuanya Bapak Ibu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta. Walaupun ada sekitar 1-2 orang yang akan melakukan mungkin mondok 1 tahun dulu, tetapi untuk next year tahun berikutnya mereka akan mendaftar. Karena kemarin ketika kita tanya kenapa tidak mendaftar langsung ke perguruan tinggi, ternyata memang umurnya yang tidak cukup. Ada santri yang ingin masuk penerbangan, salah satu contohnya. Di sana salah satu syaratnya adalah umurnya 17 tahun. Mohon maaf Bu, untuk tahun depan saya belum cukup umurnya 17 tahun sehingga memang untuk 1 tahunnya saya ingin memantapkan di tahfiz. Saya ingin mungkin 30 juz. Itu pilihan yang tentunya sudah terbaik ya Bapak Ibu menurut santri. Jadi tetap nanti akan kita dampingi. Artinya di yang kategori pertama ini semua santri 34 presentasi 100% akan melanjutkan studi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada kelompok jurusan. Kelompok jurusan ada Saintek dan Soshom. Untuk yang Saintek dari 34 santri ada 11 orang yang akan memilih ke Saintek. Di antaranya di sini sebaran program studi ada farmasi, ada teknik mesin, ada teknik elektro, kemudian ada peternakan, kemudian ada kimia, ada teknik fisika, dan lain sebagainya. Ini beberapa santri yang memilih Saintek. Kemudian untuk yang Soshom ada juga 23 santri dari 34, artinya 68%-nya memilih beberapa program studi yang termasuk dalam Soshom. Di antaranya ada manajemen bisnis, kemudian manajemen pendidikan, kemudian agribisnis kalau nggak salah saya. Kemudian beberapa program studi lainnya juga ya. Kemudian untuk kategori yang selanjutnya adalah pendaftar Kartu Indonesia Pintar. Ternyata dari 34 santri ada 24 santri yang berminat untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar, artinya 71% Bapak Ibu. Untuk yang pertama mungkin cukup kami sampaikan. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang dari Kartu Indonesia Pintar dan beberapa beasiswa yang bisa menjadi pilihan untuk santri ketika nanti melanjutkan studinya. Kami mohon izin kembali menyampaikan
Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah ini merupakan salah satu beasiswa yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan studi berdasarkan tahun 2021 di antaranya yang 30% tadi, 15% menggunakan kartu Indonesia Pintar. Bahkan dalam kesehariannya, kemudian biaya pendidikan itu sudah free didapatkan. Biaya bulanan juga disampaikan oleh pemerintah. Apa itu kartu Indonesia Pintar? KIPKUL biasanya yang kita kenal merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA atau sederajat MA termasuk di dalamnya ini yang memiliki potensi akademik yang cukup bagus namun memiliki keterbatasan secara ekonomi. Kemudian apa sih keunggulan daripada penerima KIPKUL ini? Yaitu pembebasan dari biaya pendaftaran, ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga nanti pembebasan biaya kuliah pendidikan. Jadi selama 4 tahun itu santri tidak diwajibkan untuk membayar, itu sudah free dari pemerintah. Bahkan bantuan biaya hidup diberikan oleh perguruan tinggi tersebut. Biasanya ada di angka atau nominal 1.400.000, 1.200.000 itu per bulan. Itu diberikan oleh kampus di mana dia melanjutkan studi. Itu untuk bantuan biaya hidupnya. SPP dan lain sebagainya secara otomatis sudah free juga. Kemudian apa sih dari persyaratan KIPKUL ini? Yang pertama adalah lulusan dari SMA, SMK, MA atau sederajat atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya mereka daftar di tahun 2022 besok, artinya itu alumni yang maksimalnya lulus pada tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi yang tahun 2020 masih bisa untuk mendaftar. Kemudian yang kedua, memiliki potensi akademik yang cukup bagus, tapi memiliki keterbatasan ekonomi yang perlu untuk kita bantu. Kemudian, lulus seleksi penerimaan PMB melalui semua jalur di perguruan tinggi. Oke, jadi nanti sistemnya begini nih Bapak Ibu. Ketika santri sudah mendaftar di KIP itu, di dalam laman KIP itu sudah ada pilihan jalur universitasnya dan program studinya. Sehingga nanti mereka akan membawa kartu KIP itu kemana mereka akan mendaftar. Nah, ketika nanti sudah di kampus tujuan itu, maka selanjutnya kampus tujuan akan melakukan seleksi dengan menyeleksi berkas yang akan mereka kumpulkan itu. Jadi akan menyeleksi berkas yang santri kumpulkan di Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama nanti santri akan membuat kartu KIPKUL-nya, kemudian kartu ini akan dibawakan kepada kampus di mana mereka akan mendaftar. Kemudian selanjutnya persyaratan KIPKUL ini yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah memiliki kartu Indonesia Pintar. Biasanya kalau di kampung biasanya juga sudah disediakan kartu Indonesia Pintar, tetapi kalau misalnya belum ada nanti santri juga bisa mendaftar secara mandiri. Kemudian yang kedua, keluarga peserta PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian keluarga pemegang KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kemudian diantaranya juga mahasiswa dari panti sosial. Kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Oke, ini yang perlu juga kami sampaikan peserta dari KIPKUL ini. Jadi persyaratannya adalah jika calon penerima jadi tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria yang sudah kita sampaikan tadi, maka dapat tetap mendapatkan KIP ini dengan persyaratan. Yang pertama, jika pendapatan orang tuanya 4 juta Bapak Ibu. Jadi paling banyak itu 4 juta pendapatan kotornya. Kemudian yang kedua, jika pendapatan kotor itu dibagi dengan jumlah tanggungannya maksimal 750.000. Misalnya pendapatannya 4 juta. Untuk tanggungannya ada misalnya 8 orang. Berarti setiap tanggungannya 500.000 itu masih bisa untuk mendaftar KIPKUL. Jadi perlu kami sampaikan sekali lagi adalah pendapatan kotor dibagikan dengan jumlah tanggungan itu maksimal 750.000. Nah, maka nanti kalau misalnya pada range ini atau di bawah itu nanti bisa untuk memanfaatkan beasiswa KIPKUL ini.
Nah, ini yang kami mohon juga kerjasama dari Bapak Ibu karena kemarin berdasarkan pengalaman kemarin ini cukup ribet nih Bapak Ibu. Santri harus meminta data yang sebanyak ini. Yang pertama rapot sekolah, mungkin ini sudah ada di sekolah, kemudian surat keterangan lulus, kemudian sertifikat prestasinya, kemudian ada kartu keluarga, kemudian ada KTP. Nah, ini rekening rumah, rekeningnya, rekening wali santri. Kemudian tagihan PBB ya, ini juga dimintakan di sana untuk persyaratan KIP. Kemudian foto keluarga, foto rumah tampak depan, foto ruang keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian ada SKTM, kemudian ada surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, ini beberapa berkas yang memang akan diupload oleh santri ketika nanti mendaftar Kartu Indonesia Pintar. Nanti sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk bisa mensupport dari segi berkas yang akan dimintakan ketika persyaratan KIPKUL ini. Nanti persyaratan ini akan kami sampaikan. Oke, untuk alurnya mungkin ini santri lebih tepat. Jadi santri akan melakukan pendaftaran hingga nanti dia akan memiliki Kartu Indonesia Pintar. Setelah memiliki Kartu Indonesia Pintar yang di dalamnya ada universitas tujuan, kemudian ada program studi yang dipilih, maka KIP itu, Kartu Indonesia Pintar itu akan dibawa ke kampus tujuan sampai selesai. Oke. Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan. Seandainya santri tidak lolos di KIPKUL, Kartu Indonesia Pintar jalur reguler tadi, kita katakan itu sebagai jalur reguler karena umumnya itu merupakan jalur reguler. Ada juga ternyata beasiswa Kartu Indonesia Pintar swadaya masyarakat. Nah, ini untuk tahun 2020 kemarin, 2020, 2021 ada 2 santri yang menggunakan beasiswa KIP swadaya masyarakat karena tidak diterima menggunakan KIP reguler tadi, sehingga memang perlu alternatif lain yaitu menggunakan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ini berasal dari biasanya partai. Jadi ada apa bahasanya? Ada rekomendasi dari partai. Ada rekomendasi dari partai, kemudian ada ALEG yang siap untuk menyanggupi dan ini secara legal diakui di kampus itu. Hingga kemarin ada 2 santri yang ketika KIP regulernya tidak lolos, kita mencoba untuk menggunakan KIP swadaya masyarakat dan kedua-duanya lolos. Oke, untuk pembiayaan juga sama seperti reguler, mereka bebas biaya SPP dan bahkan setiap bulan diberikan bantuan biaya hidup sekitar 1,3 sampai 1,4 per bulannya. Kemudian yang kedua ada beasiswa PHA UII. Ini yang kemarin sudah dicoba dan ada 2 siswa kita yang sudah ada di Universitas Islam Indonesia menggunakan beasiswa ini. Kemudian ada beasiswa tahfiz 5 juz di UMI, ada 2 juga mahasiswa yang sudah di UMI menggunakan beasiswa ini. Kemudian ada juga beasiswa kader Muhammadiyah. Nah, ini juga ada santri yang 2021 kemarin yang sudah mendapatkan beasiswa ini. Kemudian ada juga beasiswa keagamaan dari Telkom University. Kemarin ada dari Telkom Purwokerto dan ada Telkom University yang di Bandung. Beasiswa menggunakan jalur keagamaan. Nanti ketika wawancara, mereka akan diwawancara tahfiznya dan beberapa bidang agama lainnya. Jadi ini beberapa beasiswa lain yang bisa kita manfaatkan untuk membantu dalam pelaksanaan atau melakukan studi lanjut di tahun 2022. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon kerjasama nanti dan doa Bapak Ibu mudah-mudahan sukses studi lanjut tahun ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau tadi outputnya 50%, alhamdulillah kalau bisa 100% itu masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta dengan sangat mudah sekali. Dan yang kedua harapan kami selain masuk dengan beberapa jalur tadi harapan kita menggunakan beasiswa. Beasiswa bukan hanya dari KIP saja tapi beberapa beasiswa yang memang kakak tingkatnya sudah mencoba itu di tahun 2021. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami sampaikan ke Ustadz Rigat. Monggo Ustadz Rigat. Terima kasih Ustadz Rigat. Saya menyampaikan sebentar ya. Iya Pak Budi, monggo. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani rahimakumullah.
Itu tadi adalah penyampaian program dari tim yang sudah kita bentuk dalam rangka sukses studi lanjut siswa kelas 12. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, program ini kita rancang. Program ini dalam rangka untuk peningkatan kualitas, kemudian penjamin kualitas para siswa sekalian. Sehingga tentunya setiap program, setiap kegiatan tidak terlepaskan dari supporting atau dukungan bersama Bapak Ibu sekalian. Sehingga mohon dimaafkan, nanti kami mohon dari masing-masing Bapak Ibu sekalian bisa memberikan supporting berupa pembiayaan dari masing-masing siswa atau masing-masing santri. Kami harapkan nanti bisa supporting anggaran jumlahnya adalah Rp150.000. Untuk teknis pemberian atau penyalurannya nanti kita diskusikan, kita perbincangkan di grup atau sebagainya, mungkin nanti kesepakatan bersama. Intinya itu adalah biaya untuk pengembangan dan penjaminan program studi lanjut dari mulai kemarin, dari September sampai besok, insya Allah siswa sebelum lulus dari amal tahun aja. Sedangkan untuk biaya tes dan lain sebagainya, kemudian akhir usaha dan sebagainya, itu adalah nanti ada pembiayaan lain atau masuk dalam pembiayaan yang lain. Tapi untuk bagian awal ini yang kami sampaikan adalah setiap siswa atau setiap santri, kami mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan dukungan berupa pembiayaan sejumlah Rp150.000 setiap santri. Mungkin ada sekitar 34 santri, seperti itu barangkali. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Waktu kami sampaikan kepada Ustaz Rifat, karena sudah masuk waktu zuhur, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Linda Armitasari. Terima kasih untuk tambahannya dari Pak Budi Setio Prabowo. Sangat membantu pemaparannya begitu, dan harapannya bisa menjadi bahan bersama untuk bagaimana mendampingi Ananda-Ananda untuk mencapai kesuksesannya di masa depan. Kemudian sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mohon izin saya mungkin untuk menambahkan informasi begitu ya. Jadi selama ini di Miftahun Najah bagi siswa begitu yang mempunyai keinginan untuk vaksin dan istilahnya di dinas atau kayak di kemarin juga pasti Pandanaran juga sedang ada program vaksin begitu, kita ikut sertakan begitu. Jadi karena kemarin kuotanya hanya 50, jadi belum semua tervaksin begitu ya, selain karena ada yang memang belum mengendaki vaksin begitu. Tapi yang menjadi pembicaraan kami di Dewan Asatid panitia khusus sukses studi lanjut itu tentang kemungkinan menunjukkan sertifikat vaksin begitu ya di dalam tahapan-tahapan atau proses pendaftaran di kampus begitu ya. Jadi ini kita belum bisa pastikan, tapi ada kemungkinan itu. Kenapa tentang kemungkinan ini kami sampaikan? Karena kami evaluasi ya dari yang angkatan sebelumnya. Pada saat itu memang belum ada kewajiban vaksin karena memang vaksin belum semasif hari ini. Pada saat itu Ananda-Ananda kan ikut yang senam PTN di UGM begitu. Nah itu wajib menunjukkan hasil tes web begitu. Jadi karena peraturannya sangat sekali penyelenggara tes web karena berbarengan ya siswa sendiri begitu mencari dan biasanya terjadi kelangkaan karena kan budaya kita biasanya mepet-mepet ya, kebanyakan masyarakat tentang hal yang berkait pendaftaran dan sebagainya. Jadi ini yang jadi bahan di kami juga untuk Ananda nantinya seleksi begitu tentang kemungkinan ini. Jadi mungkin bagi Ananda yang belum vaksin dosis 1 begitu, nanti kami berikan ruang untuk bisa izin ke pondok begitu untuk bisa vaksin mandiri, atau juga nanti bisa
mengoptimalkan libur semester begitu yang kemungkinan nanti sekitar bulan Desember begitu. Karena kalau dari bulan-bulan ini seperti Oktober itu sudah ada beberapa yang gelombang 1 swasta kayak Unisa begitu. Tapi secara umum biasanya yang gelombang 1 itu mulai Desember, Januari gelombang-gelombang 1 begitu. Utamanya yang kampus-kampus swasta yang besar begitu ya, kayak UII yang akreditasinya A, UAD, UMY begitu. Jadi itu pertama tambahan kami tentang kemungkinan atas istilahnya kewajiban vaksin dengan menunjukkan sertifikat itu. Sekali lagi atas kemungkinan kewajiban vaksin. Kemudian kedua, walaupun mungkin Ananda begitu mengisi angketnya semuanya 100% kuliah begitu, tapi sebenarnya kami dari pihak panitia sukses dilanjut dari Dewan Asatid juga akan mendampingi apapun pilihannya begitu ya, apakah itu kuliah atau non kuliah seperti yang mungkin kita kelompokkan pada pada kepanitiaan begitu. Selain kuliah juga ada mungkin ada yang ingin pelatihan atau kursus kemampuan spesifik ya, termasuk tadi ada yang mau mondok lagi untuk menyelesaikan hafalannya untuk memperlancar, atau mungkin seperti sertifikasi keahlian spesifik begitu atau kerja begitu. Jadi sebisa mungkin dan kami memang membuka ruang untuk mendampingi apapun pilihan Ananda sebenarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tambahan dari kami begitu tentang selain tujuan sosialisasi ini begitu harapannya bisa dikawal oleh semua pihak begitu dan semua pihak bisa aktif tentang informasi, tentang link beasiswa, tentang apapun begitu yang berkaitan dengan, walaupun nanti juga kalau di kepanitiaan juga ada bidang khusus tentang info kampus dan beasiswa. Jadi kita update itu di mading sekolah supaya anak-anak juga aktif. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan mungkin dari Wali Santi juga ada link-link lain begitu yang saling melengkapi sifatnya. Jadi harapannya bisa sama-sama saling aktif untuk dari semua pihak begitu untuk mendampingi sukses dilanjutnya ananda-ananda kita. Begitu. Mohon maaf. Kemudian untuk yang paling terakhir untuk sebaran angket, rencana kami akan disebar 2 kali. Yang pertama sudah kami sebar pekan kemarin dan hasilnya tadi yang tahap pertama sudah dibacakan oleh Bu Linda Armitasari sebagai istilahnya itu untuk manas-manasi mesin begitu ya, karena supaya mungkin bagi Ananda yang belum mulai terpikirkan tentang kuliah dan lain-lain, mulai searching mandiri di Google, mungkin lihat-lihat info website kampus dan beasiswa dan seterusnya. Kemudian pada saat liburan semester nanti kami juga akan sebar angket yang kedua yang kemungkinan fix begitu ya, karena posisi Ananda yang dalam sekama kami nanti itu pulang, nanti ada dialog intensif ya antara keluarga begitu, anak dan orang tua tentang pilihan. Jadi pertama ini untuk mulai siap-siap supaya Ananda juga mulai aktif begitu yang benar-benar jadi bahan kita begitu yang pada saat liburan semester kemungkinan Desember yang hasil dialog intensif dengan keluarga. Seperti itu. Jadi mohon izin mereview tambahannya tentang vaksin mandiri dosis 1, kemudian tentang pilihan kuliah yang kami luas, tidak hanya kuliah, tapi juga mungkin ada yang berkeinginan kerja, atau pelatihan atau kursus kemampuan spesifik, atau mungkin kombinasi kuliah sambil mungkin ngisi ekstrakurikuler tapak suci di sekolah-sekolah, atau ngisi pelatihan apa dan sebagainya, atau dalam hal ini kombinasi, kami juga dampingin. Kemudian yang yang ketiga, semua pihak harapannya bisa saling aktif. Kemudian yang keempat tentang angket tahap 1 yang sudah dan tahap 2 yang final nanti pada saat liburan semester sekitar Desember. Seperti itu.
Kemudian kami persilakan untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi dialog. Monggo Bapak Ibu jika ada yang bertanya, bisa langsung atau bisa melalui chat. Begitu. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan begitu apapun terkait Ananda atau khusus tentang studi lanjut Ananda. Izin bertanya Ustadz. Iya Ibu. Iki ibunya Bening, Rinrin, kalau Oh di iya sekolah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kami untuk menyekolahkan anak kami di MA Miftahun Najah ya. Luar biasa, bimbingan dari Ustadz Ustadzah ya, sampai plannya seperti itu, Masya Allah. Kami merasa sangat diperhatikan gitu ya, anak-anak kami merasa sangat dibimbing sampai luar biasa sekali, dan menjadi kepuasan, kebanggaan, dan juga kebahagiaan orang tua ketika dibimbing oleh Ustadz Ustadzah yang kompeten dan sangat perhatian. Matur nuwun sangat, jazakumullah. Kemudian kami ingin menanyakan yang pertama tadi tentang vaksin ya Ustadz, itu apakah bisa misalkan sewaktu-waktu kita minta izin, misalkan kami daftarkan kemana gitu kan, sekarang banyak nih yang sedang membuka gitu, atau menyesuaikan dengan jadwal sekolah, hari apa misalkan gitu ditentukan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, misalkan nanti anaknya sudah milih kemana gitu ya, kan kemarin itu rasan-rasan katanya pengen ke Brunei gitu, cuma pas telepon itu nanti terus kami melakukan apa gitu maksudnya, karena nggak tahu juga nggih, nek mendoakan ya selalu, tapi kemudian apa yang dilakukan misalkan mau mengakses beasiswa juga mungkin nanti apa jabrian dengan siapa, Bu Kintan apa Sinten gitu ya yang bisa kami hubungi secara aktif, jadinya yang tadi diminta untuk aktif itu kita ke siapa gitu menghubunginya, mungkin ngaten Ustadz dan Ustadzah. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Menizin merekap pertanyaan pertama tentang penjadwalan vaksin dari sekolah, begitu nggih Bu. Terus kemudian kedua ke siapa saluran komunikasinya terkait studi lanjut begitu ya. Dalam kasus dalam hal ini khusus seperti contohnya Winwin yang ingin ke Brunei, begitu nje Bu? Benar untuk dua pertanyaan ini nje? Monggo. Monggo untuk Bu Linda mungkin atau Pak Budi yang akan menjawab. Oke, mohon izin mungkin saya yang kedua tadi terkait tentang studi lanjut ke luar negeri nih Bu. Ternyata juga dari survei yang kita lakukan ada juga beberapa di antaranya ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Maka yang bisa kita usahakan dari sini adalah tentunya dari hasil survei kemarin itu kan terdata Ibu ada beberapa universitas tujuan. Maka langkah pertama, tindak lanjut pertama dari madrasah adalah mencoba untuk mengundang perwakilan dari universitas tujuan. Salah satu contoh yang sudah kami lakukan adalah ternyata ada anak yang ingin melanjutkan ke Universitas Madinah. Maka waktu itu ketika elektronik pameran pendidikan, bagaimanapun caranya, ini kita mengusahakan untuk menghadirkan perwakilan, entah itu mahasiswa ataupun siapa yang ada di sana. Itu yang pertama yang bisa kami lakukan tindak lanjut. Kemudian di situ sebagai perwakilan itu tentunya nanti akan memberikan beberapa informasi terkait tentang beasiswa ataupun berkas yang akan berkas yang diperlukan di sana. Maka nanti selanjutnya siswa akan
sekiranya seperti tadi, apa yang diperlukan oleh orang tua, maka nanti siswa akan melakukan komunikasi dengan orang tua. Seperti tadi, misalnya kalau kita berbicara tentang Keepul, ada beberapa data yang tidak ada di sekolah, contohnya foto ruang tamu dan keluarga, maka nanti siswa akan melakukan komunikasi. Begitu juga dengan berkas-berkas lain ketika mereka akan melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi yang bisa kami lakukan, jadi dari data itu sebenarnya dari hari pemetaan kemarin itu sudah terekap, Bu, sudah terekap, dan harapannya universitas, harapannya mereka ini sudah kita data, dan harapan kita pokoknya gimana caranya, bahasanya gitu, Bu. Gimana caranya kita harus menghadirkan nih perwakilan dari kemauan anak gitu kan, Bu, kemauan anak. Seperti itu yang mungkin bisa kita lakukan sehingga nanti akan terbuka lebar apa berkasnya, kekurangannya itu apa. Salah satu contohnya, Bu, ada yang ingin melanjutkan ke Aroya bagian tahfiz. Nah, Bu, pengennya pokoknya saya salah satu mahasiswa yang kuat, pokoknya saya pengen masuk ke Aroya tahfiz. Nah, kebetulan waktu itu kita belum punya link ke sana, maka berdasarkan data itu gimana caranya kalau ada anak yang ingin melanjutkan ke suatu universitas, gimana caranya kita akan mengusahakan untuk menghadirkan perwakilan itu, Bu. Sehingga nanti jelas di sana berkas yang dibutuhkan. Kalau yang beririsan dengan orang tua, kami mohon bantuan Bapak Ibu nanti bisa melengkapi berkas-berkas itu. Itu yang mungkin untuk studi lanjut baik dalam negeri ataupun yang luar negeri. Salah satu contoh lagi, Bu, di UGM sebenarnya kami juga nggak punya link yang begitu kuat terkait tentang PMB yang ada di sana, tetapi ada beberapa koneksi secara internal kami di sana. Maka coba kami hadirkan mahasiswa UGM yang bisa memberikan informasi terkait tentang PMB UGM. Alhamdulillah kemarin ada satu siswa kami yang masuk ke sana. Kemudian di Negeri Malang juga ada. Kami melakukan koneksi secara internal dengan dosennya langsung yang ada di sana. Dengan UNY, ada ternyata banyak beberapa di antara mereka yang ingin melanjutkan ke UNY. Gimana caranya? Dosen ataupun mahasiswa atau siapapun harus hadir di ruang Zoom. Bahasa kasarnya seperti itu, Bu. Jadi memang nanti pokoknya gimana caranya ini harus bahasanya itu seorang anak punya keinginan, gimana caranya orang tua kita sebagai orang tua berusaha untuk semasi itu berada di jalur yang benar, Bu. Berusaha untuk kita wujudkan keinginan itu. Secara kasarnya seperti itu, Bu. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan. Nanti dari vaksin, Ustadz Regat mungkin juga bisa menjawab, Ustadz. Baik, terima kasih Bu Linda. Terima kasih ya untuk pemaparannya begitu tentang pilihan khusus ke luar negeri begitu ya. Mohon izin menambahkan untuk peminatan Ananda yang ingin ke luar negeri, karena mungkin tahun ajaran atau tahun pelajaran luar negeri bisa jadi berbeda dengan di Indonesia begitu ya. Jadi dari segi anak, oleh kami begitu Dewan Nasihat juga sangat motivasi untuk turut aktif begitu ya, karena ini kan mungkin seusia Ananda sekarang bukan lagi usia yang pasif begitu ya. Termasuk Ririn juga ini kan sangat aktif untuk mencari di website di internet universitas-universitas begitu ya, termasuk kemarin sempat sharing begitu ya. Sebelum Bune sebenarnya kan ini juga pribadi searching atau googling informasi itu ada salah satunya opsi itu ke Al-Azhar Kairo begitu, ke Madinah, atau opsi lainnya Libya begitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang dari segi anak, keaktifan anak yang kita juga dorong begitu untuk ikut merencanakan, turut aktif mengupayakan begitu apa-apa yang diinginkan, khususnya luar negeri ini kan khusus sekali begitu ya. Mungkin ada banyak segi perbedaan. Terus kemudian untuk hal lain, kemarin juga untuk yang angkatan pertama salah satunya itu Iza Hasan Albana begitu ya, Ananda kita begitu ingin masuk ke Madinah. Sampai sudah Ananda ini ke kantor imigrasi atau kantor Kemenak begitu ya. Dan dari segi pengadministrasian apapun selama itu bisa membantu, kami akan dukung begitu ya. Apakah surat rekomendasi, surat pengantar, surat rekomendasi kelakuan baik, prestasi dan sebagainya begitu ya. Dari segi administrasi juga sangat kita dukung begitu. Jadi sekali lagi nih Ibu, itu dari segi keaktifan anak-anak kita sangat dorong. Terus kemudian kan juga ada lab begitu ya, ada lab komputer begitu, dan ada jam atau jadwal video call begitu ya. Mungkin itu juga bisa sangat efektifkan untuk membahas tentang
studi lanjut Ananda ini. Oke, baik. Kemudian untuk lab begitu kan dalam sepekan kita sangat aktif untuk searching, juga beberapa malah sudah ada yang mengirim email begitu, tanya ke kontak person tentang pesawat atau tentang apa-apa yang dibutuhkan begitu Ibu. Itu untuk yang studi luar negeri. Kemudian untuk yang vaksin dari segi sekolah begitu, itu sifatnya insidental Ibu. Jadi tidak bisa kita jadwalkan atau pastikan, karena seperti yang kemarin kita terintegrasi dengan Pandanaran, karena itu sedang ada program Badan Khusus Kepresidenan bekerja sama dengan TNI Polri, vaksin ke sekolah-sekolah dan ke masjid-masjid begitu ya. Tapi itu sifatnya tentatif. Kita sudah kemarin 50 kuota yang disediakan ke Miftahun Najat, Senin nanti ini dosis kedua begitu. Terus untuk yang lain kita belum bisa pastikan. Maka dari itu kita sampaikan begitu atas kemungkinan kewajiban vaksin begitu. Jadi harapannya bisa mungkin sama-sama aktif begitu untuk mengupayakan vaksin ini dalam konteks pendaftaran kuliah Ananda begitu Ibu. Baik Ustaz. Jazakumullah. Dan bisa izin nanti biasanya kan kontak-kontakan dengan Bukintan. Nanti kami bisa fasilitasi waktu begitu jika Ananda ada yang ingin vaksin mandiri begitu Ibu. Baik, matur nuwun Ustaz, Ustazah Linda juga. Ibu. Monggo mungkin Zoom kali ini karena waktu sudah menunjukkan 11.57. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu. Sambil menunggu mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya begitu. Gerak tim sukses dilanjuti sudah kita launching mulai dari bulan ini, berarti Oktober, November sampai nanti kira-kira estimasinya begitu sampai jelang akhir husana anak begitu ya. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekitar Juni. April, Mei, Juni begitu. Jadi mungkin sekelas seperti panjang begitu. Tapi jika kita melihat dibagi dalam gelombang-gelombang begitu ya, sudah cukup ideal begitu ya. Jika sudah dibagi dalam waktu-waktu ini seperti gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Jadi harapannya sedini mungkin kenapa kita sudah launching begitu supaya bisa mengoptimalkan sejak dari gelombang 1 begitu ya. Walaupun ada gelombang 2 dan 3, tapi kan ada satu kesempatan yang hilang begitu ya, karena kita tidak tahu begitu dari jalur mana yang Ananda akan masuk begitu. Jadi semangatnya adalah semangat untuk mengupayakan semua gelombang penerimaan mahasiswa yang ada seperti itu. Monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, mungkin kita bisa tutup Zoom kita kali ini. Ada Bapak Ibu? Nah, baik, mungkin belum ada begitu ya. Boleh nanti jika setelah ini mungkin ada yang berpikir untuk bertanya tentang studi lanjut, tentang khusus anak ditanyakan lewat WA begitu, J. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Akademik. Terima kasih kepada Bu Linda Armitasari selaku Ketua Tim Sukses Studi Lanjut dari Dewan Asatid. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat terus.
Semoga yang terbaik, yang apa-apa yang kita upayakan, doa, ikhtiar apapun untuk kesuksesan Ananda, begitu ya. Karena kesuksesan Ananda adalah kebanggaan dan semoga upaya kita apapun untuk mengantarkan Ananda ke pintu kesuksesan jadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita baca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Ustazah sedaya. Iya Bu, terima kasih. Semangat Ibu. Amin amin. Mohon bimbingannya selalu nggih Ustadz Ustazah. Saling membimbing Ibu. Amin. Amal jariah dengan saya Ustadz Ustazah. Amin amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.